Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang judul artikel yang bertema Arab sebelum Islam. Di sini kita akan membahas tentang kondisi politik di Arab, kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan juga negara agama di Arab pra-Islam, dan pendidikan di antara orang Arab sebelum Islam. Jadi ada 5 subjudul yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kondisi politik di Arab. Jadi ciri khas bangsa Arab sebelum adanya Islam ialah tidak ada politik apapun kecuali Yaman di barat daya, dan juga orang Arab itu tidak memiliki otoritas apapun. Mereka hanya berpatok kepada kepala sukunya sendiri. Tentu saja para pelajar memandang luar biasa bangsa Arab karena hidup generasi tanpa adanya pemerintahan apapun. Oleh sebab itu tidak ada sistem hukum dan ketertiban. Jadi sistem di negeri itu ialah pelanggaran hukum. Apabila terjadi kejahatan, pihak yang bersangkutan mengambil hukum dengan sendirinya dan memberikan keadilan kepada pelanggar. Sistem ini sudah sering menyebabkan tindakan kekejaman yang menghebohkan. Karena tidak ada yang namanya polisi, pengadilan, dan lain sebagainya, maka satu-satunya perlindungan ialah sukunya sendiri, walaupun orang yang dilindungi itu pernah berbuat salah atau kejahatan. Karena tidak memiliki pemerintahan tadi, orang Arab termasuk anarkis berdasarkan naluri. Mereka dikurung dalam peperangan yang tiada henti. Jadi perang bagi bangsa Arab ialah hobi mereka atau olahraga berbahaya, namun hanya dilakukan oleh orang yang profesional atau yang sudah berpengalaman. Ada beberapa tokoh yang membahas tentang peperangan atau politik. Di antaranya yaitu ada G.E. Grunebaum, ada D.S. Margoliouth, ada Maxim Rodinson, dan yang terakhir ada Herbert J. Muller. Di sini ada beberapa pendapat para tokoh, namun saya akan membacakan salah satunya saja. Yang pertama ada Maxime Rodinson, bahwa pembantaian membawa hukum berat sesuai dengan hukum gurun yang tidak tertulis. Dalam praktiknya, orang Arab merdeka tidak terikat sama sekali dengan kode hukum tertulis, dan tidak ada negara yang menerapkan undang-undang dengan dukungan polisi. Satu-satunya perlindungan bagi nyawa seorang laki-laki ialah kepastian yang ditetapkan oleh adat, bahwa itu akan dibeli dengan mahal. Darah untuk darah, hidup dengan hidup. Balas dendam dalam budaya Arab adalah salah satu pilar masyarakat Baduy. Muhammad 1971. Jadi karena tidak adanya hukum tadi, maka bangsa Arab apabila terjadi pembunuhan harus dibalas dengan pembunuhan atau balasan yang setimpal yang dilakukan oleh si pembunuh. Kita masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu kondisi perekonomian. Secara ekonomi, yang pemimpin Arab yaitu orang Yahudi, karena mereka yang memiliki banyak tanah subur dan terbaik di Hijaz. Mereka juga sebagai petani terbaik di negeri ini. Mereka juga sebagai pengusaha industri dan juga menikmati monopoli industri persenjataan. Perbudakan adalah industri ekonomi orang Arab. Banyak budak pria dan wanita itu dijual belikan seperti binatang, dan mereka membentuk kelas masyarakat yang paling tertekan. Kelas yang paling kuat pada masa itu ialah kaum kapitalis dan pemberi pinjaman uang. Tingkat bunga yang diberikan itu sangat tinggi, yang membuat mereka semakin kaya, dan para peminjam semakin miskin. Pusat yang paling terpenting adalah Mekah dan Yastrib.
Keduanya berada di Hijaz. Penduduk Mekah kebanyakan pada saat itu ialah sebagai pedagang dan peminjam uang. Ada tokoh yang berpendapat tentang kondisi perekonomian ialah, saya akan membacakan salah satunya, R.P.C. Bodley, Francesco Gabriel, E.A. Beliau. Ada 3. Saya akan membacakan pendapat tokoh E.A. Beliau. Riba dipraktekkan secara luas di Mekah karena untuk berpartisipasi dalam perdagangan karapan yang menguntungkan. Banyak orang Arab yang hanya mendapatkan penghasilan yang kecil harus menggunakan lintah darat. Pedagang kaya adalah pedagang dan lintah darat. Kita masuk ke dalam pembahasan kondisi sosial. Bangsa Arab itu lebih dominan kepada laki-laki. Said Qutb dari Mesir dalam bukunya Gatones yang diterbitkan oleh International Islamic Federation of Student Organization Salimiyah Kuwait pada tahun 1978 halaman 48-49 telah mengutip seorang tradisionalis terkenal, Imam Bukhari, tentang institusi perkawinan di Arab sebelumnya Islam sebagai berikut. Syihab Zuhri berkata, Urwah B. Al-Jubair memberitahunya bahwa Aisyah istri Nabi Muhammad SAW memberitahunya bahwa pernikahan di masa jahiliyah itu terdapat dari 4 jenis. Yang pertama yaitu salah satu adalah pernikahan orang-orang seperti sekarang ini, di mana pria mempertunangkan putrinya dengan pria lain dan memberikan mas kawin kepadanya dan kemudian menikahinya. Yang kedua ada juga ketika suami berkata kepada istrinya setelah ia bersih dari menstruasinya, lalu ia mengirimkan orang lain untuk diminta berhubungan dengan istrinya tadi. Suaminya kemudian tidak menjauh dan tidak menyentuhnya sama sekali sampai ia hamil anak laki-laki lain. Ketika jelas bahwa dia hamil, suaminya akan berhubungan dengan dia jika dia mau. Dia bertindak demikian hanya dari keinginan untuk seorang anak yang mulia. Jenis perkawinan ini dikenal dengan nikah al-istibda, perkawinan yang mencari senggama. Ada juga sekelompok rats yang terdiri dari 10 orang pria biasa mengunjungi wanita yang sama dan mereka harus bersetubuh dengannya jika dia melahirkan anak, dan setelah melahirkan mereka memanggil anak tadi. Setelah melahirkan mereka memanggil mereka yang menghamili tadi. Tak ada satupun yang menolak. Yang terakhir adalah ketika pria mengunjungi seorang wanita dan wanita itu tidak menjaga apapun yang datang kepadanya. Wanita ini ialah pelacur. Kita masuk ke dalam pembahasan negara agama di Arab pra-Islam. Sebelum Islam lahir, zaman Arab itu disebut dengan zaman ketidaktahuan. Orang Arab memiliki berbagai kepercayaan sebagai berikut. Yang pertama itu penyembah berhala. Yang kedua etis, yaitu tidak ada Tuhan dan mempercayai dunia ini abadi. Yang ketiga ada jindik. Mereka percaya bahwa ada 2 dewa yang memiliki kembar baik dan jahat atau terang dan kegelapan, dan keduanya terkunci dalam perjuangan tanpa akhir untuk supremasi. Selanjutnya ada Sabines, menyembah binatang. Yahudi, Kristen, monoteis, pengikut Nabi Ibrahim. Selanjutnya tentang pendidikan di antara orang Arab sebelum adanya Islam. Pada saat itu orang Arab yang bisa membaca dan menulis sangat sedikit. Karena mereka tidak tertarik 2 hal itu. Mereka berbudaya lisan. Prestasi orang Arab pada saat itu ialah puisi mereka. Yang berpendapat bahwa puisi itu penting ada 2 tokoh. Yang saya akan membacakan salah satunya, D.S. Margoliouth dan E.A. Beliau. Saya akan membacakan pendapat tentang D.S. Margoliouth, Arab Nomaden. Penyair adalah bagian pelengkap perang suku. Mereka membela suku sendiri
Dengan puisi, mereka menarik perhatian lawannya dan akan diingat secara luas, Muhammad dan kebangkitan Islam. Komposisi terbesar orang Arab adalah apa yang disebut Golden Ode, kumpulan 7 puisi yang konon memiliki keunggulan tak tertandingi dalam spontanitas, kekuatan, dan kefasihan. Islam adalah berkah terbesar bagi umat manusia yang pernah ada. Ini membebaskan pria dan wanita melalui ketaatan kepada pencipta mereka dari perbudakan dalam segala manifestasinya. Muhammad, utusan Allah, adalah emansipator tertinggi umat manusia. Dia melepaskan manusia dari lubang kehidupan. Sebelum Islam, orang Arab hanya memainkan peran marginal dalam sejarah Timur Tengah, dan mereka akan tetap menjadi bangsa animisme dan penggembala selamanya jika Muhammad tidak memberi mereka fokus dan stimulus yang menyatukan suku-suku nomaden mereka yang terpencil-pencil menjadi kekuatan pendorong yang disengaja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.